Kamu sendiri selama ini telah menghiburku supaya bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Diceritakan, setelah Wibisana, adik dari Rahwana, hidup kembali dari kematian yang menimpanya, suasana di Kaputren mendadak berubah haru. Putri Trijata yang lembut hati menangis terseduh dalam dekapan Putri Mantili, sebab ayahanda tercinta baru saja berpulang. Air mata belum kering di pipinya, ketika tiba-tiba pasukan Alengka Dirja, utusan langsung dari Rahwana, masuk dengan wajah dingin dan membawa sesuatu yang membuat darah berdesir. Betapa terkejut Trijata dan Putri Mantili ketika melihat dua kepala manusia yang dibawa dengan nampan perak. Kedua kepala itu rupanya mirip Karena sekali selama dengan ini, wajah Pangeran Ramawijaya dan ayahandalah adiknya, yang Laksmana. selalu menasihati Wak Rahwana agar tidak melakukan hal-hal yang nista terhadap Gusti. Trijata, Rahwana tidak akan pernah bisa mendapatkan diri saya, kecuali dalam keadaan tidak bernyawa. Hei, siapa yang memberi kamu izin masuk ke kaputrenku? Maharaja sendiri, Dewi. Hamba disuruh menunjukkan ini. Dua kepala ini adalah milik Satria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Gusti, dia telah ipar dan suamiku. Sabar, Gusti, sabar. Saya mohon, jangan memutuskan sesuatu sebelum semuanya jelas. Saya kenal betul bagaimana liciknya Uwak Rahwana. Dia menyangka dengan Kanda Rama bisa merebut diriku. Aku makin muak melihat wataknya. Lebih baik aku daripada harus disentuh lelaki seperti dia. Dewi Sinta yang melihat kejadian itu langsung menjerit keras, tubuhnya gemetar, dan akhirnya pingsan karena menyangka kepala yang dibawa itu adalah suaminya sendiri. Namun Trijata, dengan penuh kasih dan keberanian, segera memeluk sang Dewi, menenangkan hatinya dengan kata-kata lembut meski dirinya sendiri masih diliputi ketakutan. Dalam hati Trijata yakin bahwa ini hanyalah tipu daya dari pamannya, Rahwana. Ia pun bertekad keluar dari istana Alengka, mencari cara menyeberang lautan demi memastikan keselamatan Ramawijaya yang ia yakini masih hidup. Didengar dewa, aku disuruh menolongmu mengantar ke seberang lautan. Keesokan harinya, Trijata berjalan seorang diri menuju tepi pantai, dengan hati penuh doa dan harapan. Di sanalah ia melakukan tapa, memohon petunjuk para dewa. Tiba-tiba seekor kura-kura besar muncul dari ombak. Trijata sempat merasa jijik dan heran dengan makhluk itu, namun suara dari dalam kura-kura itu membuatnya terperangah. Rupanya, hewan itu adalah utusan langsung dari Batara, yang diutus untuk membawanya bertemu dengan Ramawijaya dan Laksmana. Dengan keajaiban para dewa, Trijata akhirnya diseberangkan ke negeri seberang lautan. Ia begitu bersukacita, bukan hanya karena merasakan kebebasan sementara dari jerat istana Alengka, tetapi juga karena ia mendapati ayahandanya ternyata masih hidup. Tidak ada satupun rakyat Gua Kiskenda yang mengerti tentang itu. Karena kebanyakan, mereka adalah kaum siluman. Dan yang terbanyak adalah kera. Ya, sebenarnya Selat Laut Selong itu tidak terlalu jauh. Kita bisa membuat tambak. Kemudian, kita belah selat itu dengan bendungan. Yang nantinya akan kita gunakan sebagai jalan raya untuk menyeberang. Bendungan? Bendungan? Kedengarannya seperti tidak masuk akal.
Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Kita bisa mencari tanah yang paling menjorok ke selatan. Iya. Saya lihat bebatuan dan tanah di pegunungan Reksamuka yang berada di pantai selatan akan cukup untuk menguruk selat menjadi jalanan menuju pantai negeri Alengkadirija. Masalahnya, apakah jembatan itu mampu menahan gempuran ombak yang sangat besar? Memang kemungkinan itu bisa terjadi, Paman. Tapi kalau kita semua sanggup memilih waktu, pasti kita akan berhasil. Bagaimana jelasnya, Dinda? Kita harus membangun tambak itu dan melakukan penyerbuan sebelum musim badai datang. Berapa lama kira-kira? Kira-kira 8 sasi. Apa kita tidak nyasar di penyu? Kok kelihatannya hutan semua? Di mana negerinya? Dewi jalan saja memasuki hutan belantara itu. Nanti Gusti akan bertemu dengan negeri Pancawati. Negeri itu berada di belakang bukit itu, Dewi. Terima kasih. Dalam sebuah pertemuan penuh wibawa, Trijata duduk bersama Rama Wijaya, Laksmana, dan para panglima Kiskenda. Rama dengan lembut bertanya tentang keadaan Dewi Sinta, istrinya yang ditawan. Trijata meyakinkan bahwa Dewi Sinta masih bertahan dengan tabah. Ia juga melaporkan tipu daya Rahwana yang mengirim kepala mirip Rama dan Laksmana untuk mengguncang jiwa sang Dewi. Mendengar itu, Rama hanya tersenyum pahit namun hatinya kian membara. Anoman lalu ditugaskan mengantarkan Trijata kembali ke Alengkadirja, membawa kabar dan harapan. Siapa dia, Dinda? Dia itu putriku, Trijata. Itu beliau. Terima kasih. Mungkin dia membawa berita penting dari Dewi Sinta. Ayahanda. Trijata. Ada apa, Trijata? Ternyata Ayahanda masih hidup. Iya. Kanda Rama yang mengobati saya dari kematian. Setelah Anoman membawa mayat saya ke sini. Oh iya, beliau inilah Rama Wijaya. Dan adiknya Laksmana. Bagaimana kabar istriku, Trijata? Beliau sehat, Paduka. Tapi kejadian terakhir hampir saja membuat Gusti Dewi putus asa. Seorang punggawa, utusan Warahwana datang ke Kaputren dan membawa 2 buah kepala yang menurut Gusti Dewi wajahnya mirip sekali dengan Paduka dan Gusti Laksmana. Hampir saja Gusti Dewi berdiri, tapi hamba melarangnya. Karena hamba khawatir itu hanya tipu daya Warahwana. Dan kedatangan hamba kemari adalah untuk memastikan bahwa kedua kepala itu bukan milik Gusti berdua. Rupanya Kanda Maharaja tetap menjalankan rencana yang menyicikkan itu. Maksud Dinda? Kamu tidak usah ikut campur urusan. 2 orang itu adalah anakku sendiri, darah dagingku. Dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk rela berkorban demi ayahnya. Kanda Maharaja, tidak pantas perbuatan nista seperti itu dilakukan oleh seorang ayah. Apalagi hanya untuk menaklukkan hati seorang wanita. Bagaimanapun juga, saudara dan saudari punya hak untuk melakukan jasa yang lebih baik untuk negeri ini. Sia-sia untuk kepentingan ayahandanya. Siapa bilang sia-sia? Berkorban untuk seorang maharaja. Apalagi dia adalah ayahnya sendiri. Adalah sebuah jasa besar. Pengorbanan kedua anakku itu akan ku kenang untuk selamanya. Jangan, Kanda Maharaja. Seluruh isi bumi ini
dan penghuni Kayangan akan mengutuk Kanda Maharaja. Eyang Prabu Somali pun pasti akan murka kalau mendengar cucunya dikorbankan demi nafsu asmara Kanda Maharaja. Kamu selalu menghalangi kemauanku, Wibisana. Kamu benar-benar selilit dalam gigiku. Kalau kamu bukan adik kandungku sendiri, sudah lama kamu kukremus. Jadi, dua kepala itu milik putra kembar Rahwana sendiri? Betul, Kanda. Mereka adalah keponakan saya. Sondara dan Sondari adalah putra Kanda Rahwana dari Gunung Jamus. Dan anak kembar itu memang memiliki wajah kesatria yang agak mirip dengan Kanda dan Laksmana. Tapi Dinda Sinta harus segera mendapatkan kepastian bahwa saya dan Lesmana masih hidup. Saya takut terjadi apa-apa dengan dia. Memang sebaiknya hamba kembali ke negeri Alengka, Gusti. Iya. Saya kira Anoman bisa mengantarkan putri saya ini, Gusti. Iya. Anoman, tolong antarkan anakku Trijata ke Alengka. Kamu kan sudah tahu seluk-beluk menuju Alengka. Saya, Tuan. Trijata? Tugasmu hanya mengantar Trijata. Aku tidak mau kamu melakukan kekacauan apapun di negeri itu. Aku ingin mereka tetap terlena dalam ketidaksiapan, sementara kita menyusun rencana penyertaan. Maafkan kelancangan hamba yang lalu, Gusti. Nah, pergilah Trijata. Ceritakan seluruh apa yang kamu lihat di sini. Dan hiburlah dia supaya tetap bersabar. Karena kami akan menjemputnya. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Ayah. Hati-hati ya. Hamba melihat pasukan kera yang begitu banyak, Maharaja. Yang dipimpin oleh para siluman-siluman. Itu rakyat Kanda Subali dari Gua Kiskenda. Kenapa? Tapi hamba melihat mereka menuju ke sebuah negeri baru yang berada di pegunungan Reksamuka, Maharaja. Negeri baru? Ya, negeri baru. Dan negeri baru itu dipimpin oleh kedua satria dari Ayodhya itu. Apa maksud mereka mendirikan negara di seberang negara kekuasaan kita? Mungkin mereka akan mempersiapkan diri untuk menyerbu kemari. Mereka pikir mereka bisa menyerbu kemari dengan rakit. Mana mungkin monyet-monyet itu bisa membuat kapal? Sementara itu, Katakili. di Istana Alengka, Sarpakenaka dan suaminya Katagili mendengar kabar bahwa para pasukan kera dari Goa Kiskenda sedang membangun jembatan raksasa di lautan untuk menyeberang ke negeri Alengka Dirja. Katagili sangat gembira mendengar hal itu, karena ia mendapat kesempatan untuk memata-matai. Namun Sarpakenaka yang cerdik memperingatkan suaminya agar tidak main-main dengan wanita di luar sana. Katagili hanya tertawa kecil dan meyakinkan istrinya bahwa semuanya aman terkendali.
Awas ya, kalau Kakang berani selingkuh sama perempuan sana. Nyai, semua rakyatnya monyet, Nyai. Ya siapa tahu ada monyet yang lumayan. Nyai, percayalah padaku. Cintaku padamu tidak akan pernah bisa goyah. Benar saja, pasukan kera bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk membangun jembatan itu. Anoman dan Anggada berada di garis terdepan, memimpin rakyat Goa Kiskenda dengan semangat membara. Namun, semangat itu seketika terguncang ketika Anoman dan Anggada berselisih paham mengenai cara mempercepat pembangunan. Pertengkaran kecil berubah menjadi perkelahian sengit. Kedua tokoh muda itu bertarung dengan tenaga dahsyat, hingga membuat rakyat Goa Kiskenda berhenti bekerja dan justru bersorak-sorai menyaksikan duel mereka. Bau sekali. Makannya. Monyet makanannya buah-buahan. Selain buah-buahan tidak ada. Iya, tapi kalau mengganggu teman bekerja, bisa menghambat pekerjaan. Loh, kamu bicara seperti rakyat saja, seperti penguasa. Orang kentut saja kau dihubung-hubungkan dengan menghambat pembangunan. Nah, kalau kamu mau kentut, kentut saja. Tidak ada hubungannya dengan menghambat pembangunan. Yang menghambat pembangunan ya kamu. Orang kentut kau dilarang. Ayo, angkat lagi. Tapi janji, jangan kentut lagi. Pokoknya angkat. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Cepat. Angkat dah. Tangkap ini. Yo. Ayo Anoman, lemparkan lebih banyak lagi. Cepat lemparkan. Anggada, tangkap ini. Kamu sendiri yang minta, Anggada. Ayo anak Anjani, monyet putih, lawan aku. Kita tentukan siapa yang lebih hebat. Melihat situasi itu, Jembawan yang bijaksana segera berlari melapor kepada Sugriwa. Mendengar laporan itu, hati Sugriwa diliputi amarah bercampur khawatir. Ia segera turun tangan, mendatangi tempat kejadian, dan menegur keras Anoman serta Anggada. Dengan kata-kata tegas namun penuh kebapaan, Sugriwa menasihati keduanya agar tidak lagi bertengkar, sebab persatuan mereka jauh Pasukan lebih kita penting harus daripada bersiaga di sepanjang pantai perselisihan pribadi. Bagian ini. Ya.
kekuatan Alengkadirja hanya 3.000 prajurit. Tetapi mereka memiliki senopati-senopati yang amat kuat. Seperti Patih Prahasta, Indrajit, bahkan ada beberapa putra Kandarahwana yang tersebar di berbagai tempat, tapi memiliki kesaktian yang luar biasa. Iya, tetapi Rakyat Gua Kiskenda jumlahnya lebih dari 10.000. Sebagian besar mereka memang hanya monyet. Tapi bangsa monyet punya keberanian yang sangat besar. Sugriwa! Sugriwa! Sugriwa, Ada apa, Jebawan? ampun Gusti. Anoman berkelahi dengan Anggada di sana. Bukannya memberi contoh yang baik, Iya. malah berkelahi. Maaf, hamba kesana dulu. Paman, jangan terlalu keras. Iya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah tekad. Dan sebuah tekad muncul karena alasan yang kuat untuk membela hak. iya, saya setuju pendapatmu, Dinda Laksmana. Sebab dengan tekad yang keras, kita bisa menghancurkan kekuatan apapun juga. Oh ya, dalam pertempuran itu, bukan tidak mungkin ada saudara-saudaramu yang tewas. Baik oleh saya, maupun oleh hulu balang saya. Nah, bagaimana sikapmu? Gusti, pengabdian saya kepada Gusti adalah pengabdian terhadap kebenaran. Dan sikap saya ini cukup jelas. Saya siap, meskipun yang saya hadapi adalah saudara-saudara kandung saya sendiri. Terima kasih. Hentikan! Benar-benar memalukan. Kalian itu pemimpin yang seharusnya jadi panutan anak buah. Tapi seperti anak kecil. Apa pantas kalian jadi tontonan seperti ini, hah? Kami sedang latihan, Bopo. Iya benar. Supaya prajurit kita memiliki keberanian menghadapi musuh. Jangan bohong kamu, Anggada. Ayo, Salaman. Ayo. Ayo, teruskan kerja kalian. Ayo semuanya, kerja lagi. Ayo, semua lagi, kerja lagi. Ayo. Namun, di malam hari, Katagili yang licik melancarkan aksinya. Ia menyamar sebagai rakyat Goa Kiskenda dan tidur di antara para prajurit, dengan niat mencari celah melemahkan pasukan Kera dari dalam. Keesokan paginya, datanglah pasukan dari Sambarawa. Mereka sempat salah paham dengan Rama Wijaya dan pasukannya, sehingga terjadi adu mulut yang berujung pertempuran singkat. Namun, dengan kebijaksanaan Rama Wijaya, kesalahpahaman itu dapat diredakan, dan akhirnya pasukan Sambarawa pun bergabung memberikan dukungan. Tak hanya itu, janji lama dari bangsa Lutung juga ditepati, mereka ikut membantu Rama Wijaya.
Semuanya Lutung. Selama ini Lutung tidak pernah akur dengan kita. Jangan-jangan mereka mau membuat kekacauan. Kalau berani mengusik kita, akan saya hancurkan mereka. Tahan! Kami mau bergabung. Di mana Gusti Ramawijaya? Apa maksudmu bergabung? Hah? Yang namanya bergabung ya bergabung. Pasukanku akan membantu Gusti Ramawijaya. Dengar kupingmu. Pasukanku akan membantu Gusti Ramawijaya. Dengar kupingmu. Ada apa, Sembarawa? Hamba mendengar Gusti mau menyerbu ke Alengkadirja. Sesuai janji, hamba mengerahkan lebih dari 500 prajurit Lutung hamba kemari. Iya, tapi kenapa kamu bertarung melawan para hulu balangku? Dia dulu yang menyerang, Gusti. Maaf, Gusti. Omongan dia tidak jelas, Gusti Prabu. Saya curiga kalau pasukannya akan mengacaukan pekerjaan kita. Oh, dia ini sahabat saya yang ada. Nah, mulai sekarang, kita akan mendapat tambahan pasukan dari rakyat Sambarawa. Nah, sebarkan berita ini kepada seluruh anak buahmu. Ingat, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Baik, Gusti Prabu. Sambarawa, terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, tentu kamu sudah mendengar bahwa pasukan yang nanti akan kita lawan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kami semua siap untuk Gusti. Karena hamba tahu, Gusti ada di pihak yang teraniaya. Hamba tidak pernah takut pada kekuatan negeri besar itu. Karena hamba tahu, mereka serakah dan senang-menang, Gusti. Ya, bagus. Ketika pembangunan jembatan hampir selesai, tiba-tiba muncul anak Rahwana, siluman kepiting, yang mengacau pekerjaan para kera. Anoman segera turun tangan dan dengan gagah perkasa membunuh siluman itu. Namun Wibisana yang menyaksikan merasa terpukul, karena siluman itu sebenarnya adalah keponakannya sendiri. Meski demikian, demi menghormati darah keluarga, ia meminta agar jasad siluman kepiting dimakamkan secara layak. Berita itu sampai ke negeri kepiting, di mana Rahwana kebetulan berada. Mendengar anaknya tewas, Rahwana murka besar, mengutuk nama Ramawijaya dan bersumpah akan membalas dendam. Ada apa, Wibisana? Dia itu keponakan saya. Keponakan? Iya. Dia putra Kanda Rahwana dengan putri siluman kepiting yang bernama Dewi Katayakti yang berasal dari istana Tirta Kedasa. Mungkin dia diutus oleh ayahnya untuk mengacau semua rencana kita, Kanda Prabu. Dia gugur sebagai pahlawan. Dia gugur sebagai pahlawan, membela negeri ayahnya. Paman, siapkan Pancaka. Kita lakukan upacara Bahni Darana. Dia layak mendapat penghormatan. Baik, Gusti. Terima kasih atas perlakuan Kanda Prabu terhadap keponakan saya.
kubalas Sayung Rani putra kita, istriku. Rama dan anak buahnya akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Mereka Sayung dengan sangat kejam, Kanda Maharaja. Mulut anak kita dirobek. Dan seluruh kulitnya dihancurkan oleh penggawa monyet berkulit putih. Monyet itu lagi? Dia pernah membuat keonaran di sini, Rekata Yakti. Dia pernah membakar sebagian kota Alengkadirica. Berjanjilah, Kanda akan membalaskan sakit hati hamba, Kanda. Tentu, Rekata. Aku akan membalas lebih dari yang mereka telah perbuat terhadap putra kita, Sayung Rani. Keesokan harinya, Rama Wijaya mulai mencurigai adanya penyusup di dalam barisan pasukannya. Ia lalu memerintahkan Anoman untuk menyelidiki. Dengan kecerdikan dan kekuatan yang luar biasa, Anoman berhasil mengungkap bahwa penyusup itu adalah Katagili, suami Sarpakenaka sekaligus ipar Wibisana. Katagili dihajar hingga tidak bisa berkutik. Namun ketika penyamarannya terbongkar, Katagili justru menunjukkan keberanian dengan mengakui semua kesalahannya. Rama Wijaya, yang berhati bijaksana, tidak membunuhnya, melainkan memberikan pengampunan dan menyuruhnya kembali ke negerinya sendiri. Gusti, kamu melihat sesuatu yang ganjil di sekitar sini. Dia mata-mata, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba monyet biasa dari Gua Kiskenda. Hamba tidak mengerti kenapa hamba ditangkap. Kamu memang rakyat Gua Kiskenda. Coba kamu naik ke pohon itu. Dan turun lagi dengan kepala di bawah. Ayo. Biarkan hamba merobek-robek kulitnya, Gusti Prabu. Sebagaimana hamba merobek mulut siluman kepiting itu. Adik Wibisana. Anda kenal dia? Dia ipar saya, Kanda Prabu. Dia suami Yunda Sarpakenaka. Namanya Katakili. Dan dia pasti disuruh Kanda Rahwana untuk Kanda Prabu. Benar kata Kili? Benar, Tuan. Kamu benar-benar pemberani, kata Kili. Menyusup ke daerah musuh membutuhkan nyali yang besar. Karena hukuman bagi mata-mata dan penyusup adalah
Tapi aku tidak akan menghukummu. Sebagai hormatku atas keberanianmu, kamu akan kubebaskan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Kalau hamba dan tidak kembali, pasti istri hamba mengira hamba kawin dengan rakyat Tuan.